Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok materi yang beranggotakan Jawa Hayatun Nufus, Gina Kafila Ardana, Karunia Lestari, Yubaida, Agung Cahaya Ramadan, Dedi Setiadi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengelolaan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini aku akan menjelaskan pengertian tentang pengelolaan data. Disimak baik-baik ya. Hai anak-anak, di sini kita akan belajar tentang pengertian pengelolaan data. Jadi, pengelolaan data adalah cara kita menyusun dan menampilkan informasi agar mudah dimengerti. Bayangkan, kamu mengumpulkan informasi seperti beberapa banyak teman di kelasmu, bagaimana cuaca setiap hari, atau seberapa tinggi teman-temanmu. Setelah mengumpulkan informasi ini, kita akan mengelolanya supaya bisa ditampilkan dengan cara yang lebih mudah dipahami, seperti dalam bentuk tabel atau gambar. Misalnya, jika kita ingin tahu berapa banyak teman yang hadir di sekolah hari ini, kita bisa membuat daftar nama teman yang hadir. Kemudian kita bisa membuat tabel atau gambar yang menunjukkan siapa saja yang ada di sekolah. Dengan begitu, kita bisa melihat dan memahami informasi ini dengan lebih mudah. Paham anak-anak? Baik, pengelolaan data ini sangat penting karena membantu kita mengambil keputusan berdasarkan fakta. Misalnya, jika kita tahu cuaca setiap hari, kita bisa memutuskan apakah kita perlu membawa payung atau tidak. Atau jika kita tahu siapa teman yang paling tinggi di kelas, kita bisa menggunakannya untuk keperluan tertentu, seperti saat berlatih basket dan lain-lain. Jadi, pengelolaan data membantu kita untuk tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mengolah dan menyajikannya dengan cara yang berguna bagi kita dan orang lain. Ya, itu tadi tentang pengertian pengelolaan data anak-anak. Terima kasih ya. Materi berikutnya yaitu jenis data. Di dalam matematika ada dua jenis data utama yang sering digunakan, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal yaitu data yang diperoleh dari satu pengamatan atau satu kali pencatatan. Setiap angka atau kategori di dalam data tunggal berdiri sendiri dan tidak dikelompokkan. Contohnya adalah hasil ulangan matematika dari beberapa siswa seperti 80, 75, 90, 85, dan 70. Data ini adalah data tunggal karena setiap nilai mewakili satu siswa. Data tunggal berarti data yang disajikan dengan cara yang sederhana. Data-data tersebut dapat dikatakan belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data yang disusun dalam kelas-kelas interval disebut data berkelompok. Masuk ke contoh soal. Di sini soalnya Pak Tony mencatat penjualan buah mangga selama 1 minggu, di mana hari Senin 15 kg, hari Selasa 12 kg, hari Rabu 20 kg, hari Kamis 18 kg, hari Jumat 15 kg, hari Sabtu 25 kg, dan hari Minggu 20 kg. Di sini pertanyaannya adalah berapa rata-rata penjualan mangga sehari. Nah, karena di sini sudah ada 7 data, atau bisa kita sebut dengan N sama dengan 7. Jadi tinggal kita tambahkan 15 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 18 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 20. Totalnya adalah 125 kg. Nah, ini adalah hasil dari penjualan Pak Tony selama seminggu, yaitu 125 kg. Yang ditanya adalah berapa rata-rata penjualan mangga sehari. Tinggal kita bagi dengan N. Berarti 125 dibagi 7. Hasilnya yaitu
17,85 kilogram per hari. Yang kedua adalah data kelompok. Data kelompok adalah data yang telah dikelompokkan ke dalam interval atau kategori tertentu. Data kelompok digunakan ketika jumlah data yang diperoleh sangat banyak sehingga lebih mudah diolah dan dianalisis jika disusun dalam kelompok-kelompok tertentu. Contoh data kelompok, misalnya kita memiliki data tinggi badan 30 siswa yang kemudian dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok 1 yaitu siswa dengan tinggi 140 cm sampai 145 cm ada 5 siswa. Lalu tinggi 146 sampai 150 ada 8 siswa. Tinggi 151 sampai 155 ada 10 siswa. Dan tinggi 156 sampai 160 ada 7 siswa. Dalam contoh ini, data tinggi badan dikelompokkan dalam interval, sehingga lebih mudah melihat distribusi tinggi badan dari seluruh siswa. Baik, selanjutnya adalah materi tentang dari penyajian data. Jadi, penyajian data adalah langkah penting dalam pengelolaan data yang digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang informasi yang kita peroleh. Jadi, penyajian data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama ada grafik, yang kedua ada table, dan yang ketiga ada diagram. Jadi, penyajian data yang baik ini dapat kita membantu dalam memahami informasi secara visual. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa dari metode penyajian data. Yang pertama adalah tabel. Jadi tabel ini adalah cara sistematis untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Jadi tabel ini memungkinkan pembaca untuk melihat perbandingan antara berbagai kategori atau variabel dengan jelas. Yang pertama ada penyajian data tunggal. Jadi penyajian data tunggal ini dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi, di mana frekuensi masing-masingnya itu tunggal. Selanjutnya ada penjelasan mengenai penyajian data secara berkelompok. Jadi pengelompokan data ini dilakukan dengan membagi rentang data ke dalam interval yang lebarnya sama. Selanjutnya, data yang termasuk dalam setiap interval tersebut dicatat. Selanjutnya adalah penjelasan dari diagram. Jadi diagram itu adalah gambar yang menyajikan data secara visual yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Jadi meskipun demikian, diagram ini masih memiliki kelemahan, yaitu pada umumnya diagram tidak dapat memberikan gambaran yang lebih detail. Jadi diagram ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada diagram batang atau daun. Stream and leaf adalah program dahan atau daun disusun baris per baris secara vertikal dan cukup efektif untuk menggambarkan pola sebaran data yang berukuran kecil. Untuk digit angka dan puluhan dipisahkan sesuai dengan incrementnya menjadi dahan dan daun masing-masing. Selanjutnya ada diagram batang dalam bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Masuk ke materi dari contoh dari diagram batang. Jadi di sini ada soal hasil panen Pak Tani bulan ini disajikan dalam bentuk diagram batang berikut ini seperti ini. Cabai itu ada 20 kg, wortel ada 35 kg, tomat ada 25 kg dan ubi ada 35 gram. Dan di sini ada yang dicari itu ada kentang. Nah, yang diketahuinya itu adalah 150 kg dari hasil Pak Tani ini. Pertanyaannya adalah berapa jumlah dari panen kentang? Berikut adalah cara menjawabnya. Yang pertama cabai 20 kg, wortel 35 kg, tomat 25 kg, ubi 35 kg, dan total hasilnya itu ada 150. Jadi caranya itu kita jumlahkan dulu semuanya. 20 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 35 itu hasilnya 150 kg. Jadi kita kurangi yang pertama, hasil panennya itu 150 dikurang dari total hasilnya itu 115. Jadi hasilnya 35 kg. Jadi yang selanjutnya yaitu ukuran tensi gejala pusat. Ukuran tensi gejala pusat ada 3 bagian, yaitu yang pertama, median adalah salah satu ukuran gejala pusat. Median dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan median dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Nah, di sini ada contoh soal dari ukuran tendensi gejala pusat. Yang pertama yaitu MEN. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan kita memiliki himpunan data
5, 7, 8, 9, dan 10. Maka untuk mencari median, terlebih dahulu kita jumlahkan semua nilainya, yaitu 5 ditambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 39. Nah, setelah itu bagi hasil penjumlahan dengan banyaknya data. Jadi kan data dari 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 adalah 39. Jadi 39 dibagi 5 sama dengan 7,8. Selanjutnya yang kedua yaitu median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar maupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu contoh dari median, yaitu tentukan median berikut 70, 65, 50, 40, 35, 45, 70, 80, 90. Setelah itu urutkan menjadi dari ukuran terkecil sampai terbesar, yaitu 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, dan 90. Jadi kita lihat dulu nih. Yang di tengah itu kan 65. Jadi ini tuh pasangan sama ini. Yang ini sama 40, 70, dan 45, 70, dan 50. Jadi kan yang pada punya pasangan cuma 65. Jadi di sini mediannya adalah 65. Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh kemungkinan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Contoh dari modus, tentukan modus berikut yaitu 50, 35, 40, 90, 70, 40, 40, 40, 65, 45, 70, dan 80. Jadi kita urutkan dulu dari yang kecil sampai ke besar, yaitu 35, 40, 40, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 70, 80, 90. Jadi kita lihat dulu nih, yang paling banyak muncul itu yaitu yang 35 kan cuma 1, yang 40 ada 3, yang 45 cuma 1, yang 50 cuma 1, 65-nya 1, 70 ada 3, 80 cuma 1, 90 cuma 1. Jadi kita mengetahui ini nilai dari modus ini yaitu 40-nya 3, 70-nya 3. Jadi modus dari data contoh ini yaitu 40 dan 70. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu ukuran sebaran. Nah, yang pertama itu ada rentang. Rentang merupakan ukuran simpangan yang paling sederhana atau yang paling mudah ditentukan. Rentang merupakan selisih antara data tertinggi dan data terendah. Atau jika kita tulis dalam bentuk rumus adalah rentang sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Memasuki contoh soal dari rentang. Nah, diketahui data ada 1, 4, 7, 8, 9, dan 11. Ditanyakan berapa sih rentang dari data berikut? Jawabannya adalah penyelesaiannya R sama dengan data tertinggi dari data berikut dikurangi data terendah dari data berikut. Kita lihat dari sini data tertingginya adalah 11. Kita tulis 11 dikurang data terkecil dari data berikut yaitu 1. 11 dikurang 1 sama dengan 10. Jadi range atau rentang dari data berikut adalah 10. Nah, materi selanjutnya itu ada rentang antar kuartil atau RAK. RAK adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah Q1 yang menggambarkan penyebaran data di tengah distribusi. Rumusnya adalah RAK sama dengan Q3 dikurang Q1. Selanjutnya ada variansi. Variansi merupakan ukuran statistik untuk menggambarkan penyebaran data dari reratanya yang nilainya dihitung dengan melibatkan keseluruhan data. Tentu saja variansi lebih baik jika dibandingkan dengan jangkauan yang nilainya dihitung hanya melibatkan 2 data. Ukuran penyebaran data menggunakan variansi menjadi tidak bermakna karena variansi memiliki satuan yang tidak sama dengan satuan variabel yang diukur. Misalkan, variabel yang diukur adalah tinggi badan dengan satuan cm. Variansi memiliki satuan cm kuadrat. Kondisi ini menjadi kelemahan dari variansi. Oleh karena itu, agar ukuran sebaran data memiliki satuan yang sama
dengan variabel yang diukur, maka variansi harus diakarkan atau dipangkatkan setengah, yaitu yang disebut simpangan Bapo. Kemudian langkah-langkah penggunaan rumus variansi meliputi: yang pertama, penghitungan rata-rata; yang kedua, kuadrat dari selisih setiap nilai dengan rata-rata; yang ketiga, hasil kali dari kuadrat bilangan dengan frekuensi; dan yang terakhir, rata-rata untuk hasil kali dari kuadrat bilangan dengan frekuensi. Nilai variansi untuk data tunggal dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X aksen kuadrat per N dikurang 1. Dalam variansi data tunggal terdapat dua jenis variansi, yaitu populasi dan sampel. Keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama, variansi populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat, digunakan untuk mengukur penyebaran data seluruh populasi. Sedangkan variansi sampel yang dilambangkan dengan S kuadrat digunakan untuk mengestimasi variansi populasi berdasarkan sampel. Jadi di sini ada contoh soal untuk variansi sampel, di mana rumusnya itu S kuadrat sama dengan sigma X1 dikurang X aksen kuadrat per N dikurang 1. Di sini ada soal di mana datanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Langkah pertama, kita harus menghitung rata-rata sampelnya dulu. Kita jumlahkan semua data, terus dibagi dengan banyaknya data. Di sini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 hasilnya 30. Kita bagi dengan banyaknya data menghasilkan 6. Kemudian langkah kedua, kita kurangi setiap nilai data dengan rata-rata. Jadi 2 dikurang 6 kuadrat ditambah 4 dikurang 6 kuadrat ditambah 6 dikurang 6 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 10 dikurang 6 kuadrat. Hasilnya min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 16 ditambah 4 20 ditambah 0 20 ditambah 4 24 ditambah 16 40. Kemudian kita bagi dengan N dikurang 1. Jadi 40 per banyaknya data 5 dikurang 1 sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6 materi tentang